pemanggilan lanjutan setelah ditetapkannya dua orang ini menjadi tersangka, yaitu inisial NM dan inisial IM. Lalu ada permohonan dari kedua orang tersangka ini untuk meminta pengunduran hadir di penyidik sampai dengan tanggal 3 Maret 2025. Ya, itu informasi yang saya pikir teman-teman media juga sudah tahu ya. Tapi dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwa asas presumption of innocence, ya, asas praduga tak bersalah itu kami hormati, ya. Kami sebagai penasihat hukum dari klien kami sangat menghormati itu. Tetapi penyidik dalam hal ini dilindungi dalam satu konstitusi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam pasal 18 memiliki kewenangan, ya, memiliki kewenangan untuk menilai apakah permohonan untuk diundurkan hadirnya kedua orang tersangka ini dapat diterima atau tidak dapat diterima. Ya, jadi kami dari penasihat hukum Dr. Reza Gladys menyampaikan dalam peristiwa-peristiwa ini kami melihat setelah ditetapkannya kedua orang yang menjadi tersangka, salah satu tersangka berinisial NM yang melalui media sosialnya telah melakukan beberapa peristiwa-peristiwa yang kami anggap sudah melakukan pidana yang berulang. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, seharusnya hari ini menurut informasi yang kami dapatkan bahwa kedua tersangka ini sudah dipanggil untuk kedua kalinya. Nah, artinya kami menyimpulkan bahwa kedua tersangka ini tidak kooperatif, ya. Kemudian yang harus teman-teman media pahami, dari beberapa terlapor, salah satu barang bukti, ya saya buka ini ya, salah satu barang bukti yang dimiliki yang sudah disita oleh penyidik dengan inisial Dr. O, ya, barang bukti handphone milik Dr. O itu besoknya, ya, setelah Dr. O ini dipanggil, besoknya dia melakukan permohonan pinjam pakai dan dia diizinkan, ya, oleh atasan penyidik. Nah, artinya unsur pertama tadi bahwa kami melihat adanya perbuatan pidana yang berulang. Kedua, kami melihat tidak kooperatifnya, ya, dari kedua tersangka sampai dengan pemanggilan hari ini. Ketiga, kami meragukan bahwa dengan kejadian pinjam pakai barang bukti yang dimohonkan dan diizinkan oleh atasan penyidik terkait handphone milik Dr. O ini, kami khawatirkan adanya penghilangan barang bukti. Ya, terhadap itu maka teman-teman media harus paham dari unsur subjektif yang diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHP sudah terpenuhi menjadi unsur objektif, maka ini harus ditahan, ya. Yang kedua, unsur objektif yang terkait di dalam pasal 21 ayat 4 disebutkan dengan ancaman di atas 5 tahun, ini juga sudah terpenuhi. Maka menurut kami tidak ada lagi alasan bagi pihak penyidik untuk tidak melakukan upaya-upaya paksa, ya, terhadap kedua tersangka untuk kemudian melakukan penahanan terhadap kedua tersangka agar kepentingan hukum dan kepastian hukum dapat dijamin untuk seluruh warga negara, karena ada asas equality before the law yang harus dihormati penyidik. Saya pikir demikian untuk pembuka media. Ada lagi lain? Bang, bukan andai-andai Bang, tapi kalau ini kan sudah pemanggilan ya Bang, tidak ya, hadir, secara prosedur hukumnya kan akan penjemputan paksa. Ya. Lalu apa yang Abang lakukan kalau memang misalnya tidak terpenuhi semua? Oke, jadi secara hukum normatif dalam hukum acara, saya pikir tidak ada alasan lagi, ya, tidak ada alasan lagi untuk bagi penyidik tidak menahan, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, karena unsur subjektif dan objektif telah terpenuhi. Tapi kalau kemudian apa yang saya sampaikan ini juga tidak terlaksana oleh penyidik dan atasan penyidik di
Subdit 3 Cyber Polda Metro Jaya, kami akan melakukan upaya-upaya lain sebagai contoh yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 di Pasal 41. Ya, adanya, ya seharusnya adanya pengawasan yang bersifat insidental dari atasan penyidik. Nah, jadi untuk ke depan kami akan melakukan upaya-upaya hukum untuk menyampaikan hal ini kepada Bapak Kapolri Seki Irwasum. Demikian dia. Ada lagi? Bang, soal kronologi sendiri, maaf mengulang gitu kan. Dinky sempat ngomong bahwa kenapa adanya ini semua karena dia bilang mengantongi produk berbahayanya Dr. Rida Gladys berupa jarum suntik kan, yang katanya tidak boleh diperdagang bebaskan. Di informasi itu gimana bang? Apa klarifikasi dari dokter sendiri? Baik, jadi sebenarnya ini sudah masuk dalam materi pokok perkara ya, tapi sedikit saya sampaikan. Sebenarnya kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa klien kami ini melakukan penjualan terkait produk ilegal, pertama laporkan, itu ya, laporkan. Jadi jangan berbicara masalah dia review, kemudian melakukan pengancaman. Ini kan niat dari awal sudah jelas, terstruktur. Ya, dia katakan ada produk yang ilegal, kemudian dia tidak laporkan, tetapi dia lakukan review. Nah ini kan terstruktur nih, ada niatnya dari awal nih. Ya, yang kedua, saya sampaikan dengan tegas bahwa klien kami tidak pernah ya menjual produk seperti yang disampaikan oleh tersangka dan kawan-kawannya. Ya, tapi kalaupun memang dia sudah menjual produk itu, ingat ya, yang perlu saya sampaikan, saya senggol sedikit ya materi pokok perkaranya. Produk itu dibeli, perlakuannya itu di klinik. Ya, perlakuannya klinik, bukan seperti yang disampaikan oleh si tersangka tersebut. Ya, ada lagi? Bang, tapi dari dokter RG sendiri ya, secara pribadi benar-benar ingin malam ini kedua orang itu ditangkap apa gimana bang? Oh ya jelas, jadi kan dari awal sudah saya sampaikan bahwa klien kami ini paham hukum acara. Artinya terlepas dari keinginan dia, ya. Perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa klien kami tidak mempunyai dendam terhadap tersangka. Tetapi karena dia paham tentang hukum acara, maka dia berharap hukum normatif, hukum acara itu terlaksana oleh penyidik. Saya pikir itu, ya. Lagi? Bang, tapi dari dokter Gladys sendiri sudah mengetahui belum sih bang? Ini kan bisa dibilang pemanggilan klien atau keduanya dia, tetapi dia tidak hadir bang, gitu. Sempat kecewa juga nggak sih dokter Gladys? Kalau dibilang kecewa, ya sudah pasti ya, sudah pasti kecewa. Kekecewaan ini bukan berdasarkan like dislike ya, tetapi kekecewaan seorang warga negara terhadap penyelenggara negara yang tidak melaksanakan hukum normatif. Ya, jadi klien kami ini kan saya harus sampaikan berulang kepada rekan media bahwa beliau ini paham hukum acara. Jadi kekecewaan dia terhadap penyelenggara negara yang tidak melaksanakan hukum acara. Ini kan pengangkangan terhadap konstitusi. Saya pikir itu ya, secara pribadi dia tidak dendam. Ada lagi? Jadi soal produk itu memang bukan dijual di e-commerce, tapi kalau mau melakukannya tindakan harus di klinik seperti itu. Ya, kuncinya begini ya. Ini senggol-senggol sedikit ya. Pada intinya si pembeli membeli di e-commerce, kemudian diberikan voucher. Ya, cukup itu ya. Diberikan voucher, kemudian voucher dibawa ke klinik, lalu perlakuannya ada di klinik. Ya, jangan diperpanjang. Nanti saya masuk dalam materi perkara nih. Nanti penyidik ini agak marah sama saya ini. Oke, yang lain? Bang, kalau dokter Rida Gladys sendiri menuntut untuk NM ditahan dan si satunya lagi, atau uang yang 4M itu dikembalikan bang, atau seperti apa? Oke, jadi kembali lagi kepada klien kami paham hukum acara ya. Jadi ini bukan soal uangnya atau yang lainnya, bukan. Tetapi ada unsur pemaksaan, kemudian adanya unsur yang terstruktur terhadap perbuatan melawan hukum dengan narasi overclaim dan pembohongan publik. Ini yang sebenarnya klien kami ingin ini tidak terjadi lagi ke depan. Ya, bukan soal yang disampaikan oleh ya, masyarakat di media sosial, bukan seperti itu. Ya, saya pikir perlu saya pertegas kembali bahwa klien kami ini tetap berharap agar huru hara ini dapat segera berhenti dengan melaporkan
para tersangka itu kepada pihak penyidik di Polda Metro Jaya. Saya pikir itu. Oke bang. Berarti Anda sendiri nggak mengharapkan uangnya kembali bang ya? Kedekatannya kayak gitu. Kalau saya pribadi ya saya perlu dong kan. Tetapi kalau klien kami ini kan tetap mengacu kepada hukum acara. Soal itu nanti biar nanti upaya-upaya hukum lainnya kami lakukan seperti gugatan perdata dan sebagainya. Seperti itu. Bang, kembali untuk part-time atau lebih bang, karena kan pasti banyak kerugian kan dari dampak yang dilakukan oleh NICD. Ya, secara tindak pidananya, dugaan tindak pidananya itu jelas yang sebagaimana disampaikan oleh Humas Polda Metro Jaya itu sebesar 4M. Tetapi kerugian material dan imaterial yang lainnya itu pasti lebih. Nanti akan upayakan dalam gugatan perdata, ya. Bang, balik lagi bang ke kronologinya sendiri kan ketika Bang Fahmi itu berstatement jika awalnya tektokannya hanya IM dan RG. Nah, tidak mengenal sosok RG NM sendiri. Gimana nih bang? Memankah dari awal memang tektokannya sama IM? Baru kemudian ke NM atau seperti apa sih bang? Ya, jadi memang rekan-rekan media ini kan suka kali masuk dalamnya. Tapi saya senggol-senggol ya. Sebenarnya peristiwanya itu ada 4 peristiwa hukum. 1 tertanggal 27 Oktober. Ya, ini peran utamanya adalah Dr. O. Oke. Kemudian peristiwa 13 November. Ya, terlibatnya tersangka dengan inisial IM. Ya. Kemudian peristiwa tanggal 14 terjadinya peristiwa transaksi dan pemberian. Oke. Kemudian peristiwa tanggal 27 November itu terkait Dr. S. Ya, jadi saya tidak masuk terlampau dalam. Inilah 4 peristiwa yang kemudian harus dikaitkan oleh penyidik untuk ya kembali saya beri tambahan ya. Sebenarnya saya juga sebagai penasihat hukum dari klien kami keberatan terhadap hanya ditetapkannya 2 tersangka seperti itu. Ya, jadi seharusnya dengan 4 peristiwa yang sudah disampaikan oleh klien kami dalam berita acara pemeriksaan dan klarifikasi dan berita acara tambahan lanjutan setelah para tersangka dan terlapor yang lainnya diperiksa, klien kami diperiksa lagi. Ya, saat itu saya juga curiga ini ada apa gitu ya. Tetapi klien kami menyampaikan dengan peristiwa yang sebenarnya dan kami beranggapan ya harus tidak boleh 2 tersangka di situ karena ada 4 peristiwa yang terjadi. Demikian ya. Oke. Bang, berarti ini sekali lagi bukan dalam waktu yang cukup singkat ya bang? Dimulai dari November berarti ya? Oktober, Sorry, 7 Oktober. Dimulai dari Oktober sampai November, 13 November. November, Desember, Januari, Februari, 5 bulan, 4 bulan ya bang? Kalau laporannya kan 3 Desember nih, 2004. 3 Desember. Kan karena kan banyak bilang, kok giliran yang ini cepet banget sih naiknya statusnya segala macam gitu kan? Oke. Kalau sesuai dengan ketentuan hukum, langkahnya seperti apa? Memang atau memang cukup 2 alat bukti atau segala macam itu? Oke, baik. Jadi saya sampaikan kepada rekan-rekan media, banyak memang laporan masyarakat ya, lapor dugaan pidana ini prosesnya lambat, ya banyak seperti itu. Tapi ya saya harus sampaikan bahwa mungkin alat bukti dan barang bukti yang disampaikan oleh pelapor itu sifatnya kabur, ya obskaliber ya. Tetapi klien kami ini menyampaikan barang buktinya sebagaimana pasal 39 KUHP itu dengan terang benderang. Ya, kemarin Humas Polda Metro Jaya kan sudah sampaikan ada 9 barang bukti. Ya, hasil tangkapan layar percakapan ya, kemudian hasil rekaman dan sebagainya. Nah, 9 barang bukti ini kalau dalam pasal 184 KUHP itu dimasukkan ya, di-compare dia. Ketika ini sudah terpenuhi minimal 2 alat bukti, maka penyidik dapat menetapkan tersangka. Seperti itu. Jadi mulai tanggal 3 Desember kita buat laporan, kemudian tanggal 30 Desember itu kami menerima SPDP dan SP2HP bahwa sudah dilakukan gelar perkara dan dinaikkan status dalam tingkat sidik. Itu 30 Desember, berarti 27 hari ya. Artinya barang bukti yang terang benderang yang dikatakan Humas Polda Metro Jaya ada 9 barang bukti itu dalam waktu 27 hari divalidasi. Ya, divalidasi oleh penyidik. Sebenarnya kalau saya penyidik itu cukup 5 hari. Kenapa? Ini terang benderang. Ya, tetapi ya sudahlah. Ini penyidik saat itu kan
ingin bahwa ini tidak ada upaya-upaya hukum prapit atau upaya hukum perawan yang lain dari ya tersangka yang akan ditetapkan dalam gelar perkara, seperti itu dia. Nah, kemudian tanggal 30 Desember setelah kami menerima SPDP dan SP2HP, lalu 1 bulan kemudian dilakukan gelar perkara, ya beberapa waktu yang lalu. Nah, ini kan sudah 1 bulan lebih. Nah, kalau banyak ada yang menyampaikan ini terlampau cepat dan sebagainya, saya pikir itu yang tidak paham hukum acara itu. Ya, yang pasti adalah barang bukti yang kami sampaikan itu terang benderang kemudian divalidasi dalam proses lidik menjadi alat bukti yang sangat terang benderang. Demikian.